Beberapa hari sebelum Geumson diserang roh jahat, Bangwol terlihat sedang membuat sebuah ramuan. Tidak lama kemudian, Kang Ji datang ke klinik untuk menemui Bangwol. Namun Kang Ji masih belum juga bersiap-siap. Setelah melihat jam di ponselnya, Bangwol lalu meminta maaf. Sebelum pergi, Bangwol tidak lupa membawa ramuannya dan mereka berdua lalu segera turun menemui Malsok. Malsok dan Bangwol memasukkan barang-barang mereka ke dalam mobil. Sementara itu, Kang Ji sedang berbicara dengan Marok di telepon. Marok tidak bisa ikut piknik bersama mereka. Mengetahui hal itu, Kang Ji merasa sedikit kecewa. Padahal sebelumnya Marok sangat merindukan Mir dan selalu mengunjunginya di hari libur. Namun Marok menyangkalnya dan kemudian menutup panggilan itu. Kang Ji bertanya di mana Taisan dan yang lainnya, karena dari tadi mereka belum kelihatan. Ternyata mereka sedang pergi ke Filipina untuk urusan kerja. Kang Ji sangat terkejut mendengar hal itu. Bos geng Vipers menjual klub malamnya dan kabur ke Filipina. Taisan dan yang lainnya terbang ke sana hanya untuk membunuh orang itu. Taisan mengajak yang lainnya, karena dia belum pernah naik pesawat dan takut terbang sendirian. Walaupun tubuh Taisan sangat besar, ternyata dia juga punya rasa takut. Doni ikut ke Filipina karena dia menyukai makanan di sana. Wonsung ikut ke Filipina, karena udara di sana lebih hangat. Sementara itu, Juidol dipaksa pergi untuk menemukan orang tersebut. Setelah memasukkan semua barang, mereka bertiga lalu masuk ke dalam mobil. Kang Ji mengatakan bahwa dia merasa kagum pada bos geng Vipers. Orang itu sangat berani membawa kabur uang Taisan. Menurut Marok, Taisan seharusnya fokus menagih utang dan bukannya meminjamkan uang. Itu semua terjadi karena Taisan sudah terlalu lemah. Malsok juga menganggap Taisan terlalu polos dan mirip seperti anak kucing. Mendengar perkataan Malsok itu, Bangwol lalu memeriksa kondisi tubuh Malsok. Namun Malsok mengatakan kalau dia baik-baik saja. Setelah itu, mereka bertiga kemudian segera berangkat. Malam harinya di tempat piknik, Malsok, Kang Ji dan Bangwol sedang memasak makan malam mereka. Saat mencicipi rasa bude jjigae yang sedang dimasak, Malsok sangat terkejut dengan rasanya. Malsok mengatakan kalau rasa masakan itu seperti karamel macchiato. Karena merasa penasaran, Kang Ji juga mencicipinya. Kang Ji bahkan sampai batuk-batuk saat mencicipi masakan itu. Saat melihat Bangwol yang sedang memanggang, Kang Ji lalu menghentikannya dan mengatakan kalau Bangwol lebih baik diam dan melihat-lihat saja. Namun Bangwol tidak peduli dan terus memanggang. Ternyata Bangwol lah yang membuat rasa masakan mereka menjadi aneh. Malsok dan Kang Ji bahkan sampai khawatir dan kehilangan nafsu makan. Walaupun mereka berdua sudah melarang Bangwol memasak, namun Bangwol tetap tidak mau mendengarnya. Tidak lama kemudian, Mir akhirnya datang menemui mereka. Mir sangat merindukan Bangwol dan dia lalu memeluknya. Mir bertanya, mengapa wajah Bangwol tampak cemberut. Namun Kang Ji malah mengejek Bangwol dengan mengatakan kalau mereka mempunyai karamel macchiato. Bangwol yang kesal lalu mengejar Kang Ji. Selanjutnya Mir lalu menanyakan pesanannya pada Bangwol. Bangwol lalu mengambil ramuannya dan memberikannya pada Mir. Mir malah menyuruh Bangwol untuk memberikan ramuan itu pada Doni. Kang Ji memanggil Mir dan Bangwol karena ubi jalarnya sudah matang. Bangwol lalu menghampiri Kang Ji dan Malsok untuk memakan ubi jalar itu. Sementara itu, Mir malah teringat kembali dengan penglihatannya. Kembali ke masa sekarang, Malsok dan Doni tampak kewalahan melawan roh jahat. Karena tidak punya pilihan lain, Doni akhirnya meminum ramuan yang diberikan Bangwol. Malsok bertanya, apa yang sedang diminum Doni? Wajah Doni tiba-tiba saja memerah dan mengeluarkan asap. Setelah mendapatkan tambahan kekuatan dari ramuan itu, Doni lalu berdiri dan akan kembali bertarung. Sementara itu di tempat Marok dan yang lainnya, saat ini mereka sedang dikepung oleh para roh jahat. Para roh jahat itu ternyata sangat kuat, dan bisa kembali berdiri setelah dihajar habis-habisan oleh Wonsung dan yang lainnya. Di tempat Mir dan Bangwol, saat ini mereka berdua sedang bertarung melawan anak buah Samin. Bangwol menembakkan anak panah, dan berhasil mengenai beberapa anak buah Samin.
Melihat Bangwol yang telah kalah, Mir lalu mengeluarkan kekuatannya dan menyerang anak buah Samin. Namun Mir juga terkena pukulan dan membuatnya terbaring di lantai. Samin lalu mendekati Mir dan membuatnya pingsan. Kembali ke tempat Doni. Saat ini dia sedang bertarung melawan roh jahat. Di tempat Juidol dan yang lainnya, mereka sudah kehabisan banyak energi, sehingga para roh jahat dengan mudah memukuli mereka. Untungnya Taisan segera datang dan membantu mereka semua. Berpindah ke tempat Malsok, dia lalu berjalan mendekati roh jahat dan menyerangnya. Setelah efek ramuan itu hilang, Doni merasa sangat kesakitan. Malsok lalu segera menghampiri Doni dan membawanya pergi dari tempat itu. Berpindah ke Museum Rakyat Dolmen Suseok, beberapa anak buah Samin datang ke tempat itu untuk mengambil satu lagi batu jiwa. Berpindah ke tempat Ogwi. Saat ini dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Tidak lama kemudian, sakit kepala Ogwi tiba-tiba saja menghilang. Ogwi ternyata datang menemui Mir, yang saat ini sedang dikurung di sebuah ruangan. Saat Ogwi melihat Mir, penglihatannya tiba-tiba menjadi buram. Namun Ogwi terus memperhatikan Mir tanpa berkata apa-apa. Berpindah ke gedung Taisan. Taisan dan Marok membawa Geumson ke ruang pengobatan. Luka di tangan Geumson ternyata sangat parah. Bahkan efeknya menjalar sampai ke wajahnya. Hal itu tentu saja membuat Taisan merasa sangat khawatir. Saat Kang Ji dan yang lainnya baru saja pulang, mereka sangat terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan. Melihat tubuh Bangwol yang terbaring di lantai, mereka lalu segera menghampirinya. Doni lalu bertanya apa yang telah terjadi. Bangwol lalu menjelaskannya pada Doni melalui telepati. Taisan dan Marok turun ke lantai bawah untuk mencari Bangwol. Saat melihat kekacauan di tempat itu, Taisan dan Marok bertanya apa yang telah terjadi. Doni mengatakan kalau Mir telah diculik oleh Samin. Tapi untungnya Bangwol baik-baik saja. Marok lalu meminta Doni untuk segera mengobati Geumson. Marok menyadari kalau roh jahat itu menyerang Geumson hanya untuk mengalihkan perhatian mereka, sehingga Samin bisa dengan mudah menculik Mir. Taisan akan pergi mencari Mir dan membunuh Samin beserta anak buahnya. Namun Marok menahannya, karena saat ini kalung mereka tidak aktif. Walaupun Wonsung menemukan markas Samin, tapi mereka tetap tidak bisa masuk, karena tempat itu dipagari dengan penghalang sihir gelap. Jika Samin sampai mengetahui rencana mereka, nyawa Mir pasti akan terancam. Karena saat ini kondisi Geumson sangat buruk, mereka harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Setelah Kang Ji dan yang lainnya pergi ke ruang pengobatan, Marok lalu mengatakan pada Taisan kalau dia akan mencari solusi secepatnya. Setelah memeriksa kondisi Geumson, Bangwol lalu menemui yang lainnya. Kang Ji bertanya bagaimana keadaan Geumson. Doni memberitahukan kalau saat ini kondisi Geumson sangat buruk. Luka yang didapatkannya karena racun roh jahat tidak bisa disembuhkan dengan obat manusia. Bangwol akan berusaha semampunya. Tapi sayangnya Geumson sudah tidak memiliki harapan. Hal itu tentu membuat mereka sangat gelisah. Belum lagi Mir berhasil diculik oleh Samin. Wonsung lalu menyarankan untuk membuka gerbang neraka. Dengan membuka gerbang neraka, mereka mungkin bisa mendapatkan kembali kekuatan malaikat. Dengan begitu kekuatan Bangwol untuk menyembuhkan juga bisa kembali. Namun Marok tidak setuju dengan ide itu, karena kekuatan mereka belum tentu bisa kembali. Selain itu, jika mereka membuka gerbang neraka, situasi akan semakin berbahaya bagi dunia manusia. Perkataan Marok itu tentu membuat mereka sedih. Namun itulah kenyataan yang harus mereka terima. Bangwol lalu memberitahukan kalau Taisan saat ini sedang menjaga Geumson. Selanjutnya, Bangwol kembali ke ruang pengobatan untuk mengobati Geumson. Bangwol menyuntikkan ramuan ke tubuh Geumson agar racun itu tidak semakin menyebar. Marok yang saat ini sedang memikirkan jalan keluar. Dia akhirnya mengambil keputusan dan segera pergi ke suatu tempat. Marok pergi tanpa sepengetahuan yang lainnya. Namun Wonsung yang baru pulang dari belanja melihat kepergian Marok itu. Berpindah ke tempat Mir. Dia sedang bermimpi bersama dengan seorang pria di masa lalu. Tidak lama kemudian, Mir akhirnya terbangun. Mir tampak ketakutan melihat ruangan asing tersebut.
Samin lalu datang menemui Mir. Mir bertanya di mana dia saat ini. Samin malah menggunakan kekuatannya dan membuat Mir kembali tertidur. Selanjutnya, Ogwi datang ke kuil menemui Samin dengan membawa satu batu jiwa. Tubuh Mir ternyata sudah dibaringkan di atas meja persembahan. Saat Ogwi melihat wajah Mir, dia merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Berpindah ke tempat Marok. Saat ini dia sedang berkendara menuju ke suatu tempat. Sementara itu di gedung Taisan, Wonsung memberitahukan bahwa dia menemukan lokasi Samin dan Ogwi. Namun Wonsung tidak bisa memberitahukan lokasinya. Menurut Wonsung, Marok pasti akan melibatkan mereka begitu waktunya tepat. Kang Ji juga sependapat dengan Wonsung. Jika mereka ingin bertindak, mereka harus melakukannya secara tim. Jika mereka bertindak sendirian, mereka akan berada dalam situasi yang berbahaya seperti sebelumnya. Namun Malsok tidak peduli dengan hal itu, dan dia tidak mau terus-terusan menunggu. Malsok akan meminta persetujuan Marok dan pergi seorang diri. Wonsung lalu menghentikan Malsok dan mengatakan, kalau Marok sudah pergi dari tadi. Sebelumnya mereka sudah membuat kekacauan di depan publik, dan Marok sebagai polisi pasti akan dipanggil ke sana. Namun Doni mengatakan, kalau Marok sudah keluar dari kepolisian. Hal itu tentu saja membuat Wonsung sangat terkejut. Wonsung lalu segera pergi menemui Taisan. Wonsung memberitahukan pada Taisan bahwa Marok telah pergi diam-diam, dan sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Mendengar hal itu, Taisan teringat kembali dengan perkataan Marok, bahwa Marok akan mencari jalan keluar secepatnya. Jadi Taisan harus memberikan lebih banyak waktu padanya. Setelah mengingat perkataan Marok itu, Taisan dan Wonsung lalu segera pergi menyusulnya. Saat ini, Ogwi dan Samin sedang melakukan ritual untuk membangkitkan kekuatan Haete. Dalam ritual itu, Samin menggunakan kekuatannya dan memunculkan sayapnya. Sementara itu, Samin mengiris telapak tangannya dan menetaskan darahnya di dalam wadah berisi air. Dengan kekuatannya, Ogwi menyatukan ketiga batu jiwa dan berusaha membangkitkan kekuatan Haete. Berpindah ke tempat Marok. Dia ternyata datang ke terowongan untuk menjemput Mir. Marok lalu mengeluarkan tongkatnya dan menggunakan kekuatan tongkat itu untuk menemukan pintu masuk ke markas Samin. Pintu masuknya ternyata ada di dinding terowongan. Namun pintu itu hanya terbuka sedikit. Marok kembali menggunakan kekuatannya untuk membuka lebar pintu gerbang tersebut. Sementara itu di dalam kuil, Ogwi berhasil mengeluarkan jiwa naga yang ada di tubuh Mir. Jiwa naga itu disatukan dengan ketiga batu jiwa. Ogwi lalu menyentuh kekuatan itu agar bisa menyatu dengan tubuhnya. Namun hal itu malah membuat Ogwi mendapatkan kembali ingatannya. Dalam ingatan itu, Ogwi melihat kebersamaannya dengan Mir. Ogwi tiba-tiba merasakan sakit kepala dan membuatnya jatuh pingsan. Samin yang melihat kejadian itu, dia lalu berjalan mendekati batu jiwa yang berceceran di lantai. Saat Samin mengambil salah satu batu itu, di saat yang sama Marok berhasil masuk ke dalam kuil tersebut. Di ruangan itu, Marok melihat tubuh Mir sedang terbaring di atas batu persembahan. Melihat kehadiran Marok, para anak buah Samin kemudian bersiap menghadangnya. Sementara itu, Samin malah memasukkan batu jiwa itu ke dalam tubuhnya. Kekuatan dari batu jiwa itu bisa menyembuhkan luka di wajah Samin, dan juga membuat tubuhnya menjadi lebih kuat. Samin lalu mengeluarkan sebuah pedang dan kemudian mendekati Marok. Berpindah ke tempat Taisan dan Wonsung, mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Marok. Taisan bertanya pada Wonsung, kapan Marok meninggalkan rumah? Wonsung mengatakan sekitar 1 jam yang lalu. Mengetahui hal itu, Taisan menjadi semakin khawatir. Kembali ke tempat Marok, dia bertanya pada Samin, bagaimana Samin bisa tetap hidup selama ini? Pertanyaan itu dianggap lucu oleh Samin, karena ditanyakan oleh manusia. Namun Marok bukanlah manusia biasa. Dia adalah manusia yang dipilih oleh dewa. Salah satu anak buah Samin mencoba mengambil tongkat Marok. Namun anak buah Samin itu malah dapat dimusnahkan dengan mudah oleh Marok. Marok kembali bertanya, bagaimana Samin bisa hidup selama ini? Namun Samin tidak menjawab pertanyaan itu. Anak buah Samin lalu maju untuk menghadapi Marok.
Marok hanya tertawa dan menganggap mereka tidak punya sopan santun. Para roh jahat itu bahkan harus mengeroyokinya, hanya untuk melawan pria tua seperti dirinya. Sebelum mulai bertarung, Marok memberitahukan pada mereka bahwa tongkatnya memiliki 3 kekuatan rahasia. Kekuatan pertama dapat menghancurkan roh lemah. Kekuatan kedua bisa membuat tubuh Marok terbagi dan menyalurkan kekuatan maksimalnya. Dan kekuatan ketiga adalah sesuatu yang bisa mereka renungkan saat mereka bosan dalam perjalanan menuju neraka. Setelah menjelaskan semua itu, Marok dan bayangannya lalu bertarung dengan para anak buah Samin. Setelah berhasil menjatuhkan Marok, Samin lalu mengatakan bahwa dewa sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan Marok. Marok lalu bertanya, apakah Samin sudah membangkitkan jiwa Haete? Samin memberitahukan bahwa selama ribuan tahun dia berdoa agar dia bisa membuka gerbang neraka. Sementara itu di belakang Samin, Ogui yang telah sadar lalu kembali berdiri. Dia lalu menatap tubuh Mir yang sedang terbaring di atas batu. Pada ribuan tahun yang lalu, Mir pernah menemani Ogui yang sedang sekarat di bawah tebing. Saat itu Mir berjanji akan menyelamatkan Ogui dan mengajaknya pergi ke tempat aman. Mir bahkan menangis karena tidak tega melihat kondisi Ogui. Tidak lama kemudian, Taisan datang menemui mereka. Mir mencoba menghentikan Taisan agar tidak membunuh Ogui. Namun karena mereka sudah kehilangan beberapa keluarga, Taisan tetap akan membunuh Ogui. Taisan lalu berdiri di hadapan Ogui dan bersiap membunuhnya. Marok ternyata sudah ada di tempat itu untuk menghentikan Taisan. Marok menghapus ingatan Mir tentang Ogui, dan itu adalah kehendak dewa. Marok meminta Taisan untuk membawa Mir pergi dari tempat itu, dan Maroklah yang akan mengurus Ogui. Karena itu adalah kehendak dewa, Taisan terpaksa harus menurutinya. Marok lalu mengatakan bahwa sudah saatnya Ogui menebus semua dosanya. Karena dulunya Ogui hidup damai bersama malaikat, maka Marok akan memberikan pengampunan terakhir untuk Ogui, yaitu dengan menghapus Mir dari ingatan Ogui. Ogui juga akan disegel di neraka selamanya. Di neraka Ogui tidak akan mati ataupun hidup. Namun Ogui malah meminta Marok untuk membunuhnya. Setelah itu, Marok menggunakan kekuatannya untuk menyegel Ogui ke dalam neraka. Dan di tempat itulah Ogui bersemayam selama ribuan tahun. Pada ribuan tahun yang lalu, Mir dan Kangji sedang berlari di perbukitan untuk mencari roh jahat. Namun sayangnya mereka berdua kehilangan jejaknya. Dengan menggunakan kekuatannya, Kangji mengetahui kalau keberadaan roh jahat masih ada di sekitar mereka. Setelah itu mereka berdua lalu berpencar, agar pencarian bisa lebih cepat. Sementara itu di perbukitan yang lain, Ogui menggunakan kekuatannya untuk memeriksa daerah sekitar. Ogui menemukan kekuatan roh jahat yang tidak jauh dari tempatnya berada saat ini. Di tempat Mir, dia masih terus mencari roh jahat itu. Namun sayangnya roh jahat itu telah menghilang, karena kalung milik Mir tidak lagi bersinar. Tidak lama kemudian, Kangji lalu datang menemui Mir. Mir memberitahukan kalau roh jahat itu berhasil kabur. Kangji juga ternyata tidak bisa melacak roh jahat itu. Menurut Mir, sepertinya ada yang aneh pada roh jahat tersebut. Dulunya roh jahat hanya keluar pada malam hari, tapi sekarang mereka malah muncul kapan saja dan semakin banyak. Kangji mengatakan kalau Mir tidak usah terlalu khawatir, karena besok mereka akan kembali mencari bersama yang lain. Kangji lalu mengajak Mir menemui yang lainnya. Namun Mir masih ingin sendiri dan menyuruh Kangji pergi duluan. Karena merasa penasaran, Kangji lalu bertanya, apakah Mir masih berhubungan dengan Ogui? Kangji menyarankan agar Mir segera mengakhiri hubungan itu. Namun itu adalah urusan Mir, dan dia yang akan mengurusnya. Kangji mengatakan, Mir tidak akan bisa mengatasi hal itu sendirian. Selain itu, Taisan dan Marok tidak suka jika Mir berhubungan dengan Ogui. Mir harusnya bisa bersikap bijak. Jika dia melanggar aturan dan terus menemui Ogui, maka Ogui bisa menanggung akibat yang berat. Kangji berharap Mir dan Ogui bisa memilih jalan terbaik satu sama lain. Dan ini adalah terakhir kalinya Kangji berpura-pura tidak mengetahuinya. Sebelum pergi, Kangji kembali mengingatkan pada Mir bahwa Ogui berbeda dengan mereka,
karena Ogui adalah manusia. Sementara itu, mereka adalah malaikat yang ditugaskan untuk melindungi manusia. Kembali ke masa sekarang, setelah Ogui mendapatkan kembali ingatannya, dia lalu mengeluarkan sayapnya dan terbang menghampiri Samin dan Marok. Ogui mengetahui kalau Samin telah mengambil satu batu jiwa. Oleh karena itu, Ogui harus membuat keputusan yang bisa membuat dirinya senang. Ogui bertanya-tanya, siapa yang harus dia bunuh terlebih dahulu? Samin yang telah mengkhianatinya, atau Marok yang telah menghapus ingatannya? Saat Marok ingin berdiri, Ogui lalu melempar tubuh Marok. Samin lalu kembali berdiri dan menyerang Ogui. Namun Ogui bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Melihat Samin yang telah dikalahkan, Marok lalu segera menghampiri Mir. Marok mencoba membangunkan Mir yang masih tidak sadarkan diri. Saat Ogui menghampirinya, Marok lalu mengatakan, kalau ingatan Ogui pasti telah kembali. Ogui yang merasa marah kemudian mencekik leher Marok. Berpindah ke tempat Geumson. Saat ini kondisinya semakin memburuk. Bangwol dan Doni yang sedang merawatnya tampak begitu khawatir. Di ruangan lain, Malsok terlihat sedang berlatih berpedang. Karena merasa kelelahan, Malsok lalu beristirahat dan memikirkan apa yang harus dia lakukan. Sementara itu Kangji dan Juidol, mereka berdua juga sangat gelisah, karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kembali ke markas Samin, Ogui bertanya, kenapa Marok dulu mengurungnya? Marok mengatakan, kalau itu adalah kehendak dewa. Namun menurut Ogui, dewa telah mengabaikannya seumur hidupnya. Oleh karena itu, Ogui juga berniat menelantarkan Marok. Seperti yang dilakukan Marok, dengan mengurung Ogui selama ribuan tahun dan menghapus ingatannya. Tidak lama kemudian, Samin ternyata kembali berdiri dan berniat menyerang Ogui. Setelah Ogui pergi membawa Mir, Samin lalu membangkitkan kembali para anak buahnya yang sebelumnya dimusnahkan Marok. Samin dan anak buahnya kemudian pergi, dan meninggalkan Marok yang sedang sekarat di tempat itu. Di tempat Taisan dan Wonsung, Taisan terlihat sangat gelisah memikirkan keadaan Marok. Tidak lama kemudian, Taisan tiba-tiba saja mendapatkan panggilan telepon dari Marok. Sambil menahan rasa sakit, Marok mengatakan, kalau Samin sepertinya sudah mendapatkan kekuatan Haete, dan sekarang Samin bisa mengendalikan manusia sesuka hatinya. Oleh karena itu, Taisan harus segera membuka gerbang neraka. Dunia tanpa manusia hanya akan menjadi neraka tanpa masa depan. Ditambah lagi, saat ini Ogui telah menculik Mir, dan Taisan harus menemukannya. Jika Samin sampai mendapatkan jiwa naga yang ada di dalam tubuh Mir, Taisan pasti tidak akan sanggup menghadapinya, meskipun kekuatan malaikat mereka telah kembali. Taisan mengatakan, dia akan membawa Mir kembali apapun resikonya. Taisan juga sedang dalam perjalanan ke tempat Marok. Jadi Marok harus bisa bertahan sedikit lagi. Selama ini Marok hanya menjalankan tugasnya sebagai pelindung Taisan hingga akhir. Marok merasa bersalah, karena sekarang dia harus membebankan tugas itu pada Taisan. Marok juga meminta maaf pada Taisan, karena dia sepertinya tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya. Taisan lalu mengatakan, kalau Marok harus bertahan dan melunasinya. Namun Marok kembali meminta maaf, karena selama ini dia selalu merepotkan dan bergantung pada Taisan. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya itu, Marok akhirnya tewas di markas Samin. 영감! 원수가 빨리 가야 돼. 빨리 가자. Selanjutnya Taisan dan Wonsung akhirnya sampai di depan pintu masuk ke markas Samin. Saat mereka berdua masuk ke tempat itu, mereka melihat tongkat Marok di lantai. Saat Wonsung mengambil tongkat itu, dia lalu melihat Marok yang sedang terbaring di lantai. Setelah memeriksa tubuh Marok, Wonsung kemudian menangis, karena mengetahui Marok sudah tidak bernyawa. Marok lalu dibawa ke ruang bawah tanah untuk dimakamkan. Kangji dan yang lainnya sangat sedih dan kehilangan dengan kepergian Marok.
Selanjutnya Taisan lalu naik ke lantai atas menuju ke ruang pengobatan. Taisan duduk di samping Geumson sambil memandangi wanita itu. Taisan tampak sangat terpukul dengan kepergian Marok. Pada ribuan tahun yang lalu, saat Taisan sedang melihat matahari terbenam, Marok datang menemuinya. Marok merasa sangat senang, karena dunia telah kembali seperti dulu. Menurut Marok, manusia adalah makhluk yang istimewa. Untuk menghormati dan menghargai kebersamaan mereka, manusia menyatukan pikiran dan tenaga demi membangun sebuah makam batu. Demi melindungi umat manusia, Dewa lalu mengutus Taisan dan para malaikat dalam wujud manusia. Pada akhirnya sesuai kehendak Dewa, Taisan dan para malaikat bisa menyelamatkan dunia manusia. Namun Taisan mengatakan, kalau adik-adiknya telah mati karena berkorban demi melindungi manusia. Taisan bertanya, apakah itu adalah kehendak Dewa? Marok mengatakan bahwa melindungi manusia tidak lepas dari pengorbanan, dan mereka ditakdirkan menerima kehidupan itu. Oleh karena itu kematian adik-adik Taisan tidak boleh menggoyahkan tujuan Taisan. Namun bagi Taisan, itu adalah takdir yang sangat menyedihkan. Walaupun begitu Taisan tetap harus menerimanya, karena itu adalah tugas yang dibebankan padanya. Sementara itu di masa sekarang, rasa sedih Taisan semakin dalam, karena kondisi Geumson yang belum juga membaik. Di tempat Bangwol dan yang lainnya, mereka semua masih berduka dengan kematian Marok. Beberapa saat kemudian, Taisan turun ke lantai bawah sambil membawa sebuah palu besar. Kang Ji dan Malsok yang melihatnya dibuat sangat terkejut. Taisan membawa palu itu menuju ke ruang bawah tanah, dan dia berniat untuk membuka gerbang neraka. Taisan berdiri di depan gerbang neraka dan bersiap menghancurkan pintu gerbang itu. Di tempat Wonsung dan yang lainnya, mereka bisa mendengar suara pukulan palu dari ruang bawah tanah. Karena penasaran, mereka semua lalu pergi ke ruang bawah tanah, dan melihat Taisan yang sedang berusaha membuka gerbang neraka. Malsok mengatakan, kalau gerbang neraka pasti akan hancur pada waktunya. Setelah memukuli pintu gerbang itu berkali-kali, gerbang neraka akhirnya berhasil dibuka. Taisan dan yang lainnya bisa melihat kembali kekuatan mereka yang terkurung selama ribuan tahun. Kekuatan malaikat itu lalu memasuki tubuh mereka satu persatu. Setelah gerbang neraka dibuka dan mereka mendapatkan kembali kekuatan malaikat, maka kejahatan roh jahat juga akan kembali menyelimuti dunia. Waktu mereka hanya 1 hari untuk menemukan Mir, serta membunuh Samin dan Ogui. Setelah menyelesaikan tugas itu, mereka akan menutup kembali gerbang neraka. Kekuatan jahat lalu keluar dari gerbang neraka dan menyelimuti langit-langit. Salah satu stasiun berita menginformasikan bahwa kumpulan awan hitam muncul di langit dan membuat siang tampak seperti malam. Debu halus misterius berjatuhan dari langit, menimbulkan kerusakan di wilayah sekitarnya. Orang-orang yang sedang berkendara tiba-tiba saja berhenti di tengah jalan. Ternyata hal itu disebabkan oleh Samin dan anak buahnya yang sedang memblokir jalan. Orang-orang itu menyuruh Samin untuk segera menyingkir dari jalan, namun Samin tidak menghiraukannya. Samin malah menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan roh jahat kepada para manusia. Roh-roh itu masuk ke tubuh manusia dan membuat mereka kehilangan kesadaran. Hampir seluruh warga kota berhasil dirasuki roh jahat, dan hanya sebagian kecil saja yang tidak dirasuki. Mereka yang tidak dirasuki malah menjadi sasaran roh jahat untuk diserang. Berpindah ke klinik Taisan. Saat ini Bangwol sedang berusaha mengobati Geumson. Dengan kekuatan malaikat yang dimilikinya, Bangwol berhasil menghentikan penyebaran racun di tubuh Geumson. Hal itu tentu saja membuat Taisan merasa sedikit lega. Berpindah ke tempat Ogui. Saat ini dia sedang terbang sambil membawa Mir. Karena merasa kelelahan, Ogui lalu mendarat di sebuah perbukitan bersama Mir. Melihat roh jahat yang telah menguasai dunia manusia, Taisan lalu mengajak anak buahnya untuk menjalankan tugas mereka. Pada ribuan tahun yang lalu, Wonsung dan para malaikat sudah berjuang melawan roh jahat. Saat itu jumlah mereka masih 12 orang. Dalam pertempuran itu, Taisan melawan Haete yang memimpin roh jahat. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Taisan membuat Haete tidak berdaya. Saat Taisan ingin melenyapkan Haete, dia malah teringat kembali dengan masa lalu, yaitu ketika Haete belum dikuasai oleh roh jahat. Setelah mengingat hal itu, Taisan tidak jadi memusnahkan Haete. Taisan lalu mencegah Marok, agar Marok tidak memusnahkan Haete. Namun karena Haete sudah berubah menjadi roh jahat,
dia harus tetap dimusnahkan. Marok lalu menghampiri Haete untuk melakukan tugasnya. Marok menggunakan kekuatan tongkatnya dan berusaha melenyapkan tubuh Haete. Namun sayangnya, kekuatan Marok belum mampu untuk melakukan hal tersebut. Taisan lalu menghampiri Marok dan menanyakan keadaannya. Tidak lama kemudian, 4 malaikat tiba-tiba muncul dan akan menyerang Haete. Haete yang menyadarinya lalu segera bertindak dan menyerang keempat malaikat itu. Untungnya serangan itu masih bisa ditahan oleh mereka. Namun karena serangan itu sangat kuat, keempat malaikat tidak sanggup lagi menahannya dan mereka berhasil dilumpuhkan. Taisan yang sangat marah lalu mendekati Haete untuk kembali melawannya. Pukulan Taisan berhasil mendarat di tubuh Haete. Dengan satu pukulan itu saja, Taisan sendirilah yang memusnahkan Haete. Walaupun begitu, tampak jelas kalau Taisan terpaksa melakukan hal tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Haete dan roh jahat, para malaikat lalu berdiri di depan gerbang neraka. Karena tugas mereka menyelamatkan dunia manusia telah selesai, Taisan dan yang lainnya lalu menyegel kekuatan mereka di gerbang neraka itu. Sebelum roh jahat dan kekuatan para malaikat disegel di gerbang neraka, Ogui dan para malaikat masih berhubungan baik. Ogui bahkan memiliki hubungan spesial dengan Mir. Mereka berdua saling jatuh cinta, walaupun para saudara Mir tidak menyukai hal itu. Suatu hari, Ogui dan Mir sedang berduaan di pinggir sungai. Ogui yang tidur di pangkuan Mir tiba-tiba saja terbangun. Ogui lalu bertanya, sudah berapa lama dia tertidur? Mir menyuruh Ogui kembali tidur, karena Ogui pasti merasa kelelahan. Namun Ogui mengatakan kalau dia baik-baik saja, karena rasa lelah Ogui tidak ada apa-apanya, dibandingkan rasa lelah para malaikat yang melindungi manusia. Selain itu, tugas Ogui hanya melacak keberadaan roh jahat. Mir mengatakan, Ogui tidak boleh meremehkan dirinya sendiri. Ogui mendapatkan anugerah istimewa dari Dewa Cahaya. Jika roh jahat lolos dari penghalang sihir, maka hanya Ogui lah yang bisa mendeteksi dan menemukan batu jiwa. Akan tetapi, Ogui merasa tidak yakin jika dia sanggup untuk melakukan tugas itu. Bahkan baru-baru ini, dia sudah gagal melacak keberadaan roh jahat. Ogui tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kali ini roh jahat itu menghilang, sesaat setelah Ogui merasakan kehadirannya. Hal itu membuat Ogui berpikir kalau dia sedang diawasi. Mir lalu memegang tangan Ogui dan mencoba menenangkannya. Para malaikat sudah bekerja keras melawan para roh jahat. Apapun yang terjadi ke depannya, Mir berjanji akan melindungi Ogui. Ogui memberitahukan pada Mir, kalau belakangan ini dia sudah mulai berdoa. Seperti yang pernah dikatakan Mir, kalau Marok dulunya adalah manusia biasa. Marok lalu diberikan kekuatan oleh dewa karena terus berdoa selama bertahun-tahun. Saat Ogui bisa mendapatkan kekuatan seperti Marok untuk melawan roh jahat, maka Ogui pasti bisa hidup bersama para malaikat, sehingga Ogui dan Mir tidak akan berpisah lagi. Akan tetapi Mir tidak setuju dengan hal itu. Mir tidak ingin Ogui melakukan doa-doa berbahaya hanya karena dirinya. Mir menyukai Ogui apa adanya, dan mereka berdua lebih baik memberitahukan pada yang lainnya tentang hubungan mereka itu. Namun Ogui tidak setuju, karena Taisan dan yang lainnya pasti tidak akan mengerti meski telah dijelaskan. Mir lalu bertanya, apakah Ogui ingin terus menyembunyikan hubungan mereka? Ogui mengatakan, kalau itulah sebabnya dia selalu berdoa pada Dewa Cahaya. Mir yang merasa kesal lalu memberitahukan pada Ogui, bahwa menjadi malaikat dan melawan roh jahat adalah tugas yang sangat berbahaya. Namun menurut Ogui, terus-terusan bersembunyi seperti ini juga sama berbahayanya. Selain itu, Kangji juga sudah mengetahui hubungan mereka. Ogui lalu mencoba meyakinkan Mir, bahwa walaupun dewa mengabaikan doanya dan para malaikat menentang hubungan mereka, hal itu tidak akan mengubah rasa cinta Ogui terhadap Mir. Berpindah ke tempat Samin, dia mengatakan pada anak buahnya, bahwa tidak lama lagi bulan hitam akan muncul dan gerbang neraka akan terbuka setelahnya. Samin menugaskan anak buahnya untuk menyebarkan kabar itu dan mengadu domba para malaikat. Tidak lama kemudian, roh jahat tiba-tiba muncul di hadapan Samin. Samin lalu berlutut dan menyambut kedatangan roh jahat itu. Roh jahat itu kemudian memasuki tubuh Samin.
Beberapa bulan telah berlalu, dan Ogui terus berdoa pada Dewa Cahaya. Ogui yang sangat kelelahan karena sudah berdoa berbulan-bulan. Tubuh Ogui menjadi lemah dan membuatnya terjatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, Samin datang menemui Ogui. Ogui mengetahui kalau roh jahat yang merasuki Samin berada di sekitarnya selama ini. Ogui bertanya, mengapa roh jahat itu mengawasinya? Menurut roh jahat itu, Ogui mungkin berbeda dari manusia lain. Ogui tidak seharusnya bersikap keras kepala, karena dewa belum tentu mengabulkan doanya. Ogui hanyalah manusia yang tidak berdaya, dan dewa tidak akan memberikan manusia biasa kekuatan tertinggi yang bisa mengubah keseimbangan dunia. Jika Ogui ingin bersama Mir, hanya ada satu cara untuk mewujudkannya, yaitu Ogui harus meninggalkan tubuh manusianya yang lemah dan dapatkan kekuatan yang lebih besar melampaui kekuatan para malaikat. Daripada Ogui tunduk kepada mereka, Ogui lebih baik membuat para malaikat itu mengikuti perintahnya. Manusia menyebut dewa mereka sebagai cahaya, sementara itu roh jahat menyebutnya dengan kegelapan. Oleh karena itu, roh jahat akan memberikan Ogui kehidupan baru. Samin lalu mengiris telapak tangannya dan meneteskan darahnya di wajah Ogui. Setelah terkontaminasi darah Samin, kekuatan roh jahat akhirnya bergabung dengan tubuh Ogui. Ogui yang telah menguasai kekuatan barunya, dia malah membangkang dan tidak mau lagi mengikuti perintah Samin. Namun Samin mengatakan, kalau itu adalah perintah roh jahat, Ogui juga tidak boleh lupa kalau kekuatannya itu adalah pemberian dari roh jahat. Saat ini para malaikat yang tercerai-berai sudah menemukan gerbang neraka, dan mereka sudah mulai berkumpul kembali. Oleh karena itu, Samin dan Ogui tidak akan mampu melawan mereka. Akan tetapi, selama jiwa naga di tubuh Mir ada pada Samin dan Ogui, para malaikat tidak akan bisa menyatukan kekuatan mereka. Di gerbang neraka sekalipun, para malaikat tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Samin ingin mengajak Ogui untuk segera menghentikan para malaikat. Namun Ogui malah mendekati Samin dan mencengkram pundaknya. Ogui lalu mengatakan, kalau Samin hanyalah imam besar yang tidak berguna, yang menyerahkan tubuh lemahnya pada kegelapan dan merapalkan mantra murahan. Ogui merasa tidak terima jika dia dianggap setara dengan Samin, hanya karena mereka memiliki tujuan yang sama. Ogui menyuruh Samin agar tidak bersikap sombong dan sebaiknya mendengarkan kata-katanya. Saat ini tugas Samin hanyalah menuruti perintah Ogui dan mempertahankan hidupnya yang menyedihkan. Dan mulai sekarang, Samin tidak boleh coba-coba untuk menyaingi Ogui. Setelah mengatakan hal itu, Ogui lalu melepaskan cengkramannya dan pergi meninggalkan Samin. Mendapatkan perlakuan seperti itu, tentu saja membuat Samin merasa sangat marah. Saat Ogui dan Samin sedang berjalan ke suatu tempat, Kangji lalu datang untuk menemui Ogui. Kangji bertanya mengapa Ogui mengkhianati para malaikat. Ogui mengatakan kalau dia hanya merasa bosan dan lelah, karena terkurung dalam pagar ciptaan dewa. Kali ini Ogui ingin memilih jalan hidupnya sendiri dan tidak akan ada yang berubah. Mendengar hal itu, Samin lalu menghampiri Ogui dan menyuruhnya segera membunuh Kangji. Namun Ogui malah menatap tajam pada Samin dan membuat Samin sangat ketakutan. Kangji memberitahukan kalau Taisan pasti akan membantu Ogui dan belum terlambat memohon pengampunan dewa. Namun Ogui tidak mempercayainya, karena selama ini dia sudah berdoa tanpa henti. Namun Dewa Cahaya malah meninggalkannya. Ditambah lagi aturan mereka yang memisahkan malaikat dari manusia telah menghancurkan hidup Ogui. Kangji lalu bersiap menggunakan cambuknya dan meminta Ogui kembali ke jalan yang benar demi Mir. Namun Ogui tiba-tiba saja sudah berdiri di dekat Kangji dengan memegang sebilah pedang. Namun Ogui memilih melepaskan Kangji untuk terakhir kalinya demi kebaikan Mir. Setelah itu Ogui lalu segera pergi meninggalkan Kangji. Setelah mengetahui berita tentang Ogui, Mir lalu segera berlari untuk menemuinya. Kangji yang melihat hal itu juga ikut menyusul Mir. Kangji mencoba menghentikan Mir, namun Mir tidak menghiraukannya. Saat sampai di pinggir sungai, Mir tampak sangat sedih karena Ogui telah pergi meninggalkannya. Kembali ke masa sekarang, Ogui akhirnya sadar kembali dari pingsannya. Akan tetapi Mir yang ada di samping Ogui masih belum sadarkan diri. Ogui lalu berdiri dan mendekati tebing tempat dia pernah dikurung oleh Marok. Tidak lama kemudian, dari belakang Ogui muncul sebuah cahaya biru. Ternyata itu adalah ingatan Mir yang kembali ke tubuh Mir. Setelah cahaya itu masuk ke tubuh Mir, Mir akhirnya terbangun. Mir lalu berdiri menatap Ogui dan bertanya, mengapa Ogui kembali ke tempat itu? Namun Ogui malah balik bertanya,
Apakah ingatan Mir telah kembali? Mir lalu mengiyakannya. Ogui mengatakan, kalau sekarang dunia sudah banyak berubah, sehingga dia tidak tahu lagi sedang berada di mana. Hanya tebing itulah tempat yang masih dikenali oleh Ogui. Setelah mendengar perkataan Ogui itu, Mir malah ingin memanggil Taisan. Jika mereka kabur seperti waktu itu, maka tidak akan ada yang berubah. Ogui lalu bertanya, apakah dia akan kembali dikurung? Mir malah balik bertanya, mengapa dulu Ogui mengkhianati mereka dan memihak pada roh jahat? Namun menurut Ogui, itu hanyalah penilaian egois para malaikat terhadapnya. Walaupun Ogui ingin menjelaskannya pada Mir, semua itu tidak ada artinya lagi sekarang. Mir yang merasa kecewa lalu segera pergi meninggalkan Ogui yang sedang kesakitan. Berpindah ke gedung Taisan. Taisan dan para malaikat sedang melihat awan hitam di langit. Setelah itu, mereka semua lalu segera pergi untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara itu di jalan-jalan kota, para roh jahat sedang menyerang manusia yang tidak dirasuki. Beberapa orang polisi lalu datang untuk mengamankan kekacauan itu. Polisi bahkan melepaskan beberapa tembakan peringatan. Namun roh jahat tidak menghiraukannya. Hal itu tentu saja membuat para polisi kebingungan. Di tempat lain, seorang anak kecil terlihat sedang berusaha melarikan diri dari kejaran salah satu roh jahat. Untungnya anak kecil itu berhasil diselamatkan oleh Manbok. Salah satu siaran berita menginformasikan pada masyarakat agar mereka tetap berada di dalam rumah demi menjaga keselamatan. Di tempat Taisan dan yang lainnya, saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Mir. Saat Taisan melihat orang-orang berlarian di jalan, dia lalu menyuruh Wonsung menghentikan mobil. Mereka lalu turun dari mobil dan menyerang roh jahat itu. Kang Ji menggunakan kekuatannya dan memberitahukan pada Taisan kalau dia mencium bau aneh dari suatu tempat di sekitar mereka. Taisan dan Kang Ji lalu segera pergi ke tempat tersebut. Sementara itu Bangwol menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka. Doni memberitahukan pada Wonsung agar tidak membunuh roh jahatnya, karena orang yang dirasuki masih bisa kembali menjadi manusia. Sementara itu di tempat Samin, saat ini dia sedang dalam perjalanan mencari Mir. Saat sedang mencari keberadaan roh jahat, Taisan dan Kang Ji malah bertemu dengan anak buah Jo Yangsu. Anak buah Yangsu bertanya, mengapa Taisan datang kembali, padahal mereka sudah melunasi utang pada Taisan. Anak buah Yangsu juga mengatakan, kalau bos mereka sedang keluar. Tapi Taisan datang bukan mencari Yangsu, dan dia tetap ingin masuk ke dalam ruangan tersebut. Tidak lama kemudian, beberapa orang tiba-tiba keluar sambil berteriak ketakutan. Ternyata roh jahat ada di ruangan itu dan menyerang orang-orang. Melihat hal itu, Taisan lalu menggunakan kekuatannya dan memukul roh jahat hingga terpental ke dinding. Setelah melumpuhkan roh jahat itu, Taisan segera masuk ke dalam ruangan, sementara Kang Ji berjaga di pintu masuk. Di dalam ruangan itu, Yangsu dan anak buahnya ternyata sedang minum-minum. Yangsu memberitahukan pada kekasihnya kalau minuman keras pada dasarnya adalah whisky. Yangsu mengetahui hal itu karena dia mengambil jurusan alkohol di sekolah selama 15 tahun. Menurut Sora, Yangsu bersekolah cukup lama, dan dia mengira Yangsu mengambil program doktor. Tidak ingin kebohongannya diketahui, Yangsu malah menyuruh Sora untuk berhenti minum. Tidak lama kemudian, suara keributan tiba-tiba terdengar dari luar ruangan. Saat ingin memeriksanya, anak buah Yangsu malah terkena tendangan. Yangsu lalu memuji Hyongyu karena berhasil mengalahkan roh jahat itu. Akan tetapi roh jahat itu malah sadar kembali dan menyerang Hyongyu. Saat melihat mata roh jahat yang berwarna hitam, Yangsu dibuat sangat terkejut. Sementara itu di tempat Kang Ji, dia sedang melawan roh jahat yang menyerang orang-orang. Berpindah ke tempat Taisan, dia lalu bertemu dengan Yangsu dan Sora yang sedang lari ketakutan. Yangsu lalu memberitahukan kalau ada beberapa orang aneh yang mengganggunya. Tidak lama kemudian, para roh jahat itu lalu muncul di hadapan Taisan. Taisan lalu segera maju untuk melawan mereka. Setelah Taisan mengalahkan dua roh jahat itu, Kang Ji lalu datang menemui mereka dan memberitahukan pada Taisan kalau roh jahat yang lain sudah dia atasi.
Mulai sekarang Yang Su berjanji akan melayani Taisan. Yang Su juga mengenal banyak orang yang bisa mengambil pinjaman pada Taisan. Taisan merasa senang mendengar hal itu. Namun untuk sementara waktu Yang Su tidak boleh keluar. Setelah itu Taisan dan Kang Ji lalu segera pergi. Berpindah ke tempat Mir. Saat ini dia sedang mencoba menghubungi Taisan. Tidak lama kemudian, Samin dan anak buahnya akhirnya menemukan keberadaan Mir. Tanpa banyak bicara, Samin dan anak buahnya langsung menyerang Mir. Setelah berhasil mengalahkan Mir, Samin dan anak buahnya lalu membawanya berpindah ke tempat Taisan dan yang lainnya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Mir. Tidak lama kemudian, Ogui tiba-tiba saja muncul di tengah jalan dan menghentikan mereka. Melihat kemunculan Ogui, Taisan dan yang lainnya lalu turun untuk berbicara dengan Ogui. Taisan menanyakan keberadaan Mir pada Ogui. Ogui mengatakan, kalau saat ini Mir berada dalam bahaya karena Samin telah menculiknya. Samin sepertinya membawa Mir ke gerbang neraka. Dengan jiwa naga di tubuh Mir, Samin bisa mendapatkan kekuatan sejati, dan hanya para malaikatlah yang bisa menyegel kembali gerbang neraka. Ogui meminta Taisan dan yang lainnya mengulur waktu sampai Ogui pulih kembali. Setelah itu Ogui akan mengurus sisanya. Berpindah ke gedung Taisan, Samin ternyata membawa Mir ke gerbang neraka yang ada di tempat itu. Samin bahkan berhasil menemukan ruangan rahasia dan menghancurkan pintu brankas yang terbuat dari baja. Setelah Samin berada di depan gerbang neraka, dia lalu menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan jiwa naga dari tubuh Mir. Saat jiwa naga itu berhasil keluar, Samin lalu memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan baru yang dimilikinya, Samin mencoba menggunakannya untuk membangkitkan para malaikat yang telah mati. Sementara itu di luar gedung, Taisan dan yang lainnya akhirnya sampai di tempat itu. Mengetahui kehadiran para malaikat, anak buah Samin lalu berusaha menghentikan Taisan dan para malaikat. Sementara itu di tempat Ogui, dia ternyata sedang berada di dekat gedung Taisan, dan sekarang tubuhnya sudah pulih kembali. Kembali ke tempat Taisan, dia dan anak buahnya bersiap untuk melawan anak buah Samin. Namun mereka malah dikejutkan dengan kemunculan Haru dan ketiga malaikat lainnya. Para malaikat itu ternyata berhasil dibangkitkan kembali oleh Samin. Doni bertanya-tanya, bagaimana keluarga mereka yang telah mati bisa hidup kembali? Menurut Juidol, orang yang melakukan hal itu pasti adalah Samin. Taisan menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan senjata, tapi Wonsung menolak dan tidak mau melawan keluarga mereka sendiri. Namun jika mereka tidak menghentikan keempat roh jahat itu, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Mir. Taisan lalu segera pergi menemui Samin, sementara yang lainnya akan melawan roh jahat yang merasuki keluarga mereka. Dengan berat hati, Wonsung dan yang lainnya terpaksa melakukan perlawanan. Sementara itu di jalan-jalan kota, orang-orang sudah dikuasai oleh roh jahat. Kembali ke gedung Taisan, saat ini Kang Ji dan yang lainnya masih bertarung melawan roh jahat. Malsok tidak tega melukai Yang Mi, dan roh jahat itu juga sangat kuat karena berada di dalam tubuh para malaikat. Juidol menyuruh Doni untuk mengalihkan perhatian, dan mereka akan menghentikan pergerakan roh jahat itu. Sementara itu di ruang bawah tanah, Mir masih tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, Samin menyadari kehadiran seseorang. Ternyata itu adalah Taisan yang datang untuk menyelamatkan Mir. Anak buah Samin mencoba menghentikan Taisan,
Tapi Taisan dapat mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Melihat kekuatan Taisan yang telah kembali, Samin malah meminta Taisan untuk bergabung dengannya, dan Taisan bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Namun Taisan dengan tegas menolak ajakan tersebut. Samin lalu memanggil beberapa anak buahnya untuk melawan Taisan. Samin memberikan mereka kekuatan yang lebih besar, sehingga bisa mengimbangi kekuatan Taisan. Pada suatu hari, ketika angin menderu di seluruh daratan, Dewa Cahaya membangunkan 12 hewan dan memberikan mereka sebuah tugas. Ke-12 malaikat yang diberi kekuatan itu terlahir untuk melindungi dan membimbing dunia yang kacau balau. Ke-12 malaikat itu bernama Taisan, Wonsung, Doni, Yangmi, Bangwol, Mir, Malsok, Master Air, Juidol, Hanu, Kangji dan Dalgi. Mereka adalah penjaga perdamaian yang menjalankan kehendak dewa. Namun, meski mereka membawa keselamatan bagi dunia, mereka juga menandai awal krisis dunia. Kegelapan yang merasa terancam oleh kekuatan para malaikat, kemudian melepaskan energi jahat ke seluruh dunia melalui para pengikutnya. Cahaya akhirnya meredup dan daratan membusuk. Debu hitam masuk ke dalam tubuh manusia, dan mengubah mereka menjadi roh jahat. Para malaikat akhirnya memilih bangkit melawan roh jahat, untuk melindungi umat manusia. Hari demi hari berlalu. Para malaikat terus menaklukkan roh jahat dan melakukan pertempuran abadi yang melelahkan. Kegelapan melalui Ogui dan Samin. Mereka lalu menyesatkan Haete, yaitu maskot dari ke-12 malaikat dan menjadikannya roh jahat. Mereka menggunakan kekuatannya untuk menyerang para malaikat. Saat Hanu, Master Air, Yangmi dan Dalgi gugur oleh serangan Haete, Taisan yang diliputi amarah dan putus asa kemudian melenyapkan Haete. Setelah itu energi jahat dan kekuatan para malaikat tersegel di bawah gerbang neraka. Selama bertahun-tahun, Samin yang dianggap sudah mati, muncul kembali di hadapan ke-12 malaikat, yang menjelma sebagai manusia. Taisan dan para malaikat kini memasuki pertempuran baru, yang akan menentukan takdir mereka. Kembali ke masa sekarang, saat ini Taisan sedang bertarung dengan Samin dan anak buahnya. Sementara itu di tempat Kangji dan yang lainnya, mereka juga masih bertarung melawan roh jahat yang merasuki tubuh para malaikat. Kembali ke tempat Taisan. Dia terlihat cukup kewalahan melawan Samin dan anak buahnya. Namun Taisan tidak menyerah begitu saja, dan dia kembali melakukan perlawanan. Sementara itu di tempat Juidol, dia sedang bertarung melawan Hanu yang memiliki kekuatan lebih besar. Di tempat Kangji dan Wonsung, mereka berdua sedang melawan Master Air. Setelah Taisan berhasil dikalahkan oleh Samin, Ogui tiba-tiba muncul dan menyerang Samin. Samin lalu mengeluarkan pedangnya dan kembali menyerang Ogui. Samin mengatakan kalau Ogui sangat bodoh. Kekuatan Haete dan jiwa naga sudah menjadi milik Samin. Setelah Samin merubah dunia menjadi neraka, semua manusia akan dia rubah menjadi roh jahat. Namun Ogui tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Selanjutnya, mereka berdua kembali melakukan pertarungan. Samin mengatakan, jika Mir adalah tujuan hidup Ogui, maka Ogui tidak akan memiliki tempat di neraka buatan Samin. Di tempat Malsok dan yang lainnya, saat ini mereka masih melanjutkan pertarungan.
Sementara itu di luar gedung Taisan, para roh jahat sedang berkumpul di depan pintu bangunan itu. Kembali ke tempat Samin, saat dia ingin melenyapkan Mir, Taisan lalu kembali berdiri dan menahan serangan itu. Samin dibuat keheranan saat melihat aksi Taisan itu. Samin mengatakan, kalau Mir hanyalah tubuh yang tidak berdaya. Samin merasa penasaran dengan penampilan Taisan saat dia terbunuh oleh kekuatan Mir. Samin lalu kembali menyerang Taisan dan membuat Taisan merasa sangat kesakitan. Tidak lama kemudian, Mir akhirnya sadar kembali. Samin lalu mendekati Taisan dan ingin membunuhnya. Untungnya Ogui kembali bangun dan menyelamatkan nyawa Taisan. Namun satu sayap Ogui terpotong karena terkena tebasan Samin. Tidak sampai di situ, Samin juga menancapkan pedangnya di dada Ogui dan mematahkan sayapnya. Mir tampak sangat terpukul melihat kejadian itu. Taisan yang dipenuhi dengan amarah. Dia lalu kembali berdiri untuk melawan Samin. Serangan bertubi-tubi dari Taisan itu membuat Samin terluka parah dan dia akhirnya berhasil dilenyapkan. Sementara itu di tempat Wonsung dan yang lainnya, mereka semua saat ini sedang melawan Hanu. Hanu memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga mereka semua harus melawannya secara bersamaan. Wonsung bahkan dibuat terpental, karena terkena pukulan pedang Hanu. Bangwol lalu menembakkan panah penyembuh kepada Wonsung, sehingga Wonsung bisa kembali bertarung. Jiwa naga yang keluar dari tubuh Samin, kemudian kembali lagi ke tempat asalnya, yaitu ke dalam tubuh Mir. Setelah itu Mir lalu bangun dan menghampiri tubuh Ogui. Namun sayangnya, nyawa Ogui sudah tidak tertolong. Mir tentu saja sangat sedih melihat hal itu. Mir teringat kembali dengan kenangan masa lalunya bersama Ogui, di mana saat itu, Ogui berjanji akan selalu mencintai Mir apapun yang terjadi. Ingatan itu membuat Mir semakin terluka dan dia hanya bisa menangis. Taisan juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Ogui. Tidak lama kemudian, Wonsung dan yang lainnya akhirnya turun ke bawah. Mereka juga merasa sedih dan kehilangan, walaupun sebelumnya mereka sempat bertikai dengan Ogui. Selanjutnya, Taisan dan para malaikat lalu berdiri di depan gerbang neraka untuk menyegel kekuatan mereka dan roh jahat. Awan hitam akhirnya menghilang, dan cahaya matahari kembali menyinari dunia. Roh-roh jahat yang merasuki tubuh manusia juga ikut menghilang. Orang-orang merasa keheranan, karena mereka tiba-tiba saja sudah berada di tempat lain. Para malaikat yang sebelumnya dirasuki roh jahat, kini telah sadar dan malah hidup kembali. Kang Ji lalu menghampiri Master R dan memeluk tubuhnya. Namun Master R merasa sangat kesakitan, dan dia merasa ada yang telah memukulnya. Kang Ji dan Wonsung malah berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Malsok juga merasa sangat senang, karena bisa bertemu lagi dengan Yang Mi. Malsok mengatakan, kalau selama ini dia sangat merindukan Yang Mi. Sementara itu Dalgi merasa keheranan dengan tempat yang baru dilihatnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Dalgi, Bangwol lalu memeluk tubuh Dalgi dengan perasaan bahagia. Juidol dan Doni juga datang untuk menemui Hanu. Namun Hanu malah memasang wajah datar, sehingga membuat Doni dan Juidol ketakutan. Ternyata Hanu juga telah sadar, dan mereka kemudian berpelukan. Doni dan Juidol lalu mengajak Hanu untuk pergi mencari makanan enak. Tidak lama kemudian Mir juga datang, dan melihat keluarganya yang bisa berkumpul kembali. Taisan yang masih kesakitan juga menyusul Mir, dan dia merasa sangat senang bisa melihat kembali keluarganya setelah ribuan tahun. Hanu lalu menghampiri Taisan dan memeluknya.
Keesokan harinya, sebuah siaran berita menginformasikan bahwa fenomena aneh yang menggelapkan langit telah menghilang, dan semua orang kembali tersenyum saat menjalani keseharian mereka seperti biasa. Berita selanjutnya menginformasikan sebuah kisah yang menyentuh hati. Seseorang yang mengaku bernama Tiger meninggalkan sebuah kotak berisi uang dalam jumlah besar. Uang itu diletakkan di sebuah panti asuhan, serta sebuah catatan bertuliskan, "Semoga uang ini bermanfaat." Meski telah banyak upaya dilakukan, identitas orang tersebut masih belum diketahui. Panti asuhan itu menyampaikan rasa terima kasih mereka melalui siaran berita. Ternyata orang yang meninggalkan uang di panti asuhan itu adalah Taisan. Berpindah ke tempat Kang Ji. Saat ini dia sedang berada di luar untuk berolahraga. Tidak lama kemudian, Malsok datang menemui Kang Ji untuk ikut berolahraga. Padahal semalam Malsok begadang bersama Yang Mi dan Dalgi. Yang Mi dan Dalgi sangat penasaran dengan semuanya. Jadi mereka berdua terus menanyai Malsok semalaman. Saat Kang Ji melihat Malsok memakai kalung malaikat, dia lalu tersenyum bahagia. Setelah itu, Kang Ji dan Malsok kemudian mulai berlari. Berpindah ke tempat Doni. Saat ini dia sedang menelpon nomor sebuah restoran. Doni bertanya pada pihak restoran sebuah menu yang mereka rekomendasikan. Tidak lama kemudian, Doni lalu mendapatkan informasi menu dari pihak restoran. Doni lalu mengajak Hanu pergi ke restoran itu untuk makan bersama. Hanu lalu menghampiri Doni sambil membawa 2 ember permen kapas. Sambil memakan permen kapas itu Hanu bertanya, apakah makanan itu dibuat oleh dewa? Doni mengatakan, kalau itu dibuat oleh manusia. Saat Hanu meminta uang pada Doni, Doni malah menyuruhnya untuk bekerja. Doni sudah bicara pada Taisan agar Hanu bisa ikut bekerja bersama mereka. Oleh karena itu, mulai sekarang Hanu harus memanggil Doni senior. Awalnya Hanu keberatan dengan hal itu, namun karena dia ingin mendapatkan uang, Hanu akhirnya menuruti permintaan Doni. Setelah itu, mereka berdua kemudian segera pergi ke restoran untuk makan. Berpindah ke gedung Taisan, Master Air dibuat sangat takjub dengan perkembangan teknologi yang sangat maju. Selama ribuan tahun Master Air tertidur, Juidol sudah menyimpan rekaman dari semua peristiwa dan momen bersejarah di perangkat servernya. Master Air dibuat bertanya-tanya, bagaimana cara Juidol melakukan hal itu? Jika Juidol memberitahukan banyak informasi sekaligus pada Master Air pasti akan merasa pusing. Oleh karena itu mereka akan mulai belajar secara perlahan. Pertama-tama, Master Air harus mempelajari cara menggunakan smartphone. Juidol memberitahukan bahwa manusia tidak akan sanggup sehari pun hidup tanpa smartphone. Dengan benda itu, mereka bisa berbicara meski jaraknya sangat jauh. Smartphone juga bisa memenuhi semua kebutuhan manusia, agar hidup mereka lebih mudah. Mereka bisa bermain game, memesan makanan, membeli pakaian dan masih banyak lagi. Akan tetapi, Master Air tidak percaya dengan perkataan Juidol. Untuk membuktikannya, Juidol lalu mencoba menghubungi handphone Wonsung. Tidak lama kemudian, Wonsung lalu mengangkatnya dan memarahi Juidol, karena Juidol malah menelponnya padahal mereka berada di tempat yang sama. Wonsung juga saat ini sedang sibuk belajar untuk mengikuti ujian CSAT ke-6. Tidak lama kemudian, Malsok bertanya apa yang sedang dilakukan Wonsung. Ternyata Wonsung belajar untuk menjadi seorang detektif. Menurut Wonsung, posisi ketua memang tidak cocok untuknya. Oleh karena itu, Wonsung lebih memilih untuk menggantikan Marok. Malsok setuju dengan keputusan Wonsung, karena memimpin tim bukanlah hal yang mudah. Setelah memberikan semangat pada Wonsung, Malsok kemudian segera pergi, agar Wonsung bisa kembali fokus belajar. Berpindah ke tempat Kang Ji. Saat ini dia sedang bersama Yang Mi dan Dalgi di sebuah toko pakaian. Kang Ji merasa sangat senang saat melihat tingkah lucu kedua temannya itu. Dalgi dan Yang Mi ingin membeli pakaian mewah itu, agar bisa mereka gunakan untuk bertarung. Hal itu tentu saja membuat Kang Ji tertawa mendengarnya. Berpindah ke tempat Taisan. Saat ini dia sedang berada di toko handphone. Taisan datang ke toko itu untuk membeli handphone sebanyak 12 buah. Karyawan toko dibuat sangat terkejut dengan orderan Taisan. Taisan mengatakan, kalau dia dan keluarganya berjumlah 12 orang. Setelah membeli 12 handphone, Taisan kemudian segera pergi. Berpindah ke tempat Mir. Saat ini dia sedang berbicara dengan seseorang. Mir mengatakan bahwa banyak orang yang menganggap museum menyeramkan. Oleh karena itu, Mir ingin membuat tempat itu tidak menakutkan dan mudah diakses. Wanita itu menganggap ide Mir sangat menarik dan merasa kagum dengan perhatiannya terhadap masyarakat.
Wanita itu lalu meminta Mir mengirimkan proposal proyeknya dan dia akan menyiapkan desainnya. Karena wanita itu ada jadwal rapat lain, dia berniat segera pergi dan akan mengirimkan draftnya pada akhir pekan ini. Tidak lama setelah wanita itu pergi, Mir merasakan ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Mir mendapatkan pesan dari Taisan bahwa malam ini mereka semua akan makan bersama di kedai baru Geumson. Saat Bangwol sedang mengurus obat herbalnya, Malsok dan yang lainnya lalu datang memanggilnya. Secara mengejutkan, Bangwol ternyata bisa berbicara. 가자. 가. 방울아! Selanjutnya, mereka semua akhirnya berkumpul di kedai baru milik Geumson. Melihat semua makanan itu, Hanu bertanya bagaimana cara memakannya. Doni lalu menunjukkan pada Hanu cara terbaik untuk menikmati makanan. Saat mencicipi makanan itu, Hanu ternyata menyukai rasanya. Tidak lama kemudian, anak Geumson dan keluarganya datang ke kedai itu. Geumson lalu menawarkan pada Taisan untuk menggendong cucunya. Taisan lalu berdiri dan menggendong bayi tersebut. Taisan merasa sangat senang, karena bayi itu sangat menggemaskan dan mirip dengan Geumson. Selanjutnya kita diperlihatkan Mir yang sedang berada di bawah tebing. Mir datang ke tempat itu untuk mengenang kepergian Ogui. Tidak lama kemudian, sesosok bayangan tiba-tiba muncul dan mengejutkan Mir. Di tempat Taisan, saat dia sedang mencopot papan nama perusahaannya, dia menyadari ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Di dalam gedung Taisan, tempat itu terlihat sangat berantakan, dan salah satu kalung malaikat tergeletak di pintu masuk ruang bawah tanah. Sementara itu di atas gerbang neraka, mayat Ogui masih berada di tempat itu.